Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari ini ada kabar gembira, khususnya buat umat Islam, khususnya lagi bagi para pecinta keadilan dan kebenaran. Karena apa? Karena sesuai dari rilis yang saya terima dari Aziz Yanuar, anggota atau koordinator tim advokasi ulama dan aktivis Islam yang disingkat Taktis, itu mengabarkan, kemarin saya dapat rilis dari dia, press release-nya. Nah, ini dia rilisnya. Oke ya. Ini bunyinya begini. Press release tim advokasi ulama dan aktivis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, 5 orang ex pengurus FPI Front Pembela Islam, yaitu Haji Haris Ubaidillah SPDI, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Habib Idrus Al-Habsyi, dan Ustadz Maman Suryadi, insya Allah pada hari Rabu tanggal 29 Safar 1443 Hijriah, bertepatan dengan 6 Oktober 2021 hari ini ya, akan bebas oleh karena telah berakhir masa penahanannya sesuai dengan apa yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Demikian press release ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Jakarta 5 Oktober 2021, hormat kami atas nama tim penasihat hukum Aziz Yanuar P. SH MHMM. Ya. Itu saudara ya. Tadi ini adalah kabar gembira. Kabar gembira kepada bagi umat Islam, khususnya para penegak pecinta kebenaran dan orang yang apa sih namanya, yang berjuang melawan kemungkaran ya. Lebih khusus lagi para pecinta Habib Rizik Syihab dan para pengikutnya. Karena hari ini 6 Oktober, seperti kata Roy tadi, yang disampaikan oleh Aziz Yanuar tadi, para pejuang kebenaran tadi dibebaskan. Insya Allah sebetulnya jam 10, nanti sebentar lagi ya. Saya tadi sempat bicara lewat telepon dengan Aziz Yanuar, kira-kira jam 9 lewat berapa, hampir setengah 10, jadi mepet sekali, jadi juga ngobrolnya nggak terlalu lama. Tapi untuk lebih jelasnya ini, wawancara telepon saya melalui telepon, saluran telepon maksud saya, dengan Aziz Yanuar dari Taktis, tim advokasi ulama dan aktivis Islam. Ini bicaranya. Saudara sekalian, hari ini alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah, insya Allah beberapa saat lagi para pejuang pergerakan Islam yang juga lebih dikenal sebagai para petinggi Front Pembela Islam FPI akan dibebaskan dari tahanan di Barreskrim Mabes Polri. Mereka antara lain ada Ustadz Sobri Lubis, ada Habib Hanif Alatos, ada Ustadz Maman siapa ya, Pak Maman ya, dan beberapa nama lain, 5-6 orang. Nah, untuk mengetahui lebih jelas segala hal terkait masalah ini, di ujung telepon sudah tersambung dengan pengacara Aziz Yanuar, pengacara muda yang selama ini sibuk terlibat dengan sangat sungguh-sungguh melakukan pembelaan terhadap banyak aktivis Islam. Assalamualaikum Aziz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin saya dapat rilis yang Aziz kirim tentang dari tim advokasi ya, tentang rencana pembebasan para tokoh ini. Gimana ceritanya? Ya, alhamdulillah, wasyukurillah, berkat karunia dan rahmat dari Allah, akhirnya 5 orang ex-pengurus FPI, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Ustadz Maman Suryadi, Habib Ali bin Alwi Alatas, Ustadz Haris Ubaidillah, dan juga Habib Idrus Al-Habsyi, insya Allah akan keluar dari tahanan selesai menjalani masa hukuman sebagaimana putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang beberapa hari yang lalu sudah diumumkan oleh Mahkamah Agung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hingga kami sekarang sedang menunggu proses administrasi dan jaksa yang sebentar lagi sampai untuk menyaksikan
mereka dihukum berapa lama menurut putusan pengadilan? Ya, sesuai putusan pengadilan negeri dan juga dikuatkan oleh pengadilan tinggi, kembali dikuatkan oleh Mahkamah Agung 8 bulan penjara. Masya Allah, nggak terasa 8 bulan sudah ya. Ini kasus yang mana? Megamendung dan Petamburan ya? Yang Petamburan. Kalau Megamendung, alhamdulillah Habib Rizik kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung, dalam arti belum sempat diperiksa. Kan sebagaimana saya kemukakan dan tim awal kita kemukakan bahwa jaksa itu tidak boleh harusnya kasasi, karena kasus itu hukumannya dalam Megamendung itu di bawah 1 tahun dan juga hukumannya denda. Tapi dengan sangat gila dari pengadilan negeri Jakarta Timur menerima kasasinya, kemudian akhirnya dikembalikan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung seperti dugaan, dan memang aturan seperti itu. Jadi kasasi itu diajukan oleh JPU ya? JPU, jadi tidak diperiksa, langsung dikembalikan. Dan kemarin, alhamdulillah, hari Selasa kami sudah membayar denda tersebut. Jadi untuk Megamendung selesai. Itu juga untuk Habib Rizik yang Petamburan sudah selesai dari Agustus yang lalu, karena Habib sudah menjalani 8 bulan. Oke, jadi teman-teman yang 5 orang ini adalah kasus kerumunan di Petamburan ya? Betul. Petamburan. Oke. Terus sekarang kira-kira menurut rencana jam berapa akan dibebaskan? Sebentar lagi kita janjinya jam 10 ini. Tadi jaksanya bilang agak macet di daerah daerah Semanggi, Sudirman gitu. Jadi mungkin sebentar lagi jaksa langsung eksekusi. Udah bersiap kok semuanya. Jaksa itu berarti datang dari kejaksaan membawa mobil bersama para tahanan gitu, Bukan, dia bawa berkas saja. Bawa berkas saja. Karena tahanannya di Mabes ya, Mabes Polri ya. Betul. Ya. Jadi nanti ada semacam serah terima atau apa di Mabes Polri itu berarti ya? Nggak ada sih, nggak acara saksi aja. Dari menyaksikan untuk pengeluaran itu sesuai administrasi. Oh, biasanya gimana prosesinya biasanya? Ya sudah, datang langsung ada serah terima, ada apa minta untuk dikeluarkan sebagaimana ini kita dari jaksa dan dari pengacara kasih salinan atau kasih penetapan dari Mahkamah Agung, kemudian ya sudah ada berita acara ditandatangani keluar. Mereka selama 8 bulan ini ditahan di mana ya? Di rutan Mabes Polri di Blok M. Oh gitu. Berarti dalam status sebagai napi ya begitu ya selama ini ya? Tahanan betul. Oke. Terus ada informasi dari teman-teman 5 orang ini, apa pendapat mereka, tanggapan mereka tentang pembebasan hari ini? Ya alhamdulillah semuanya bersyukur, syukurillah, dan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada umat Islam atas doa dan dukungan yang telah ini. Oke. Lalu setelah nanti dibebaskan dari Mabes akan kemana rencananya? Kembali ke tempat masing-masing seperti itu. Ada yang tadi mungkin saya kurang paham kalau seremonialnya, jadi ya yang penting keluar dulu dari kita. Setelah itu nanti itu urusan dari pribadi masing-masing. Ya, masing-masing sudah cerita Ajis nggak? Mereka di sini mau ngapain apa? Mau pulang mau istirahat. Apa gitu? Mau pulang mau istirahat. Nah, ya tentu saja ada syukuran, tapi nanti akan kita diinfokan seperti itu. Ada rencana bergabung ke FPI baru, Ribon? Insya Allah meskipun nggak bergabung tapi hatinya pasti bergabung. Allah Akbar, luar biasa sekali. Kalau Ajis sendiri bagaimana tentang semua proses dari mulai peristiwa penangkapan dan sebagainya sampai pembebasan hari ini? Apa kesan-kesan teman-teman lawyer ketua seperti ini? Ya kita inilah sangat menyayangkan dan misalkan akan tetapi sudah terjadi ya kita jalani dengan sepenuh hati, ini bagian dari perjuangan dan orang juga tahu itu. Gitu ya. Jadi memang tidak ada perjuangan yang gratis ya, yang ringan yang gratis aja ya. Semuanya pakai dari risiko ya. perjuangan. Dan teman-teman semua itu udah siap dengan segala risikonya ya, insya Allah ya. Ya. Allah Akbar. Baik Ajis Yanuar, terima kasih banyak atas informasinya walaupun singkat. Semuanya masing-masing sudah menyampaikan juga. Iya, walaupun singkat, saya kira cukup menjelaskan buat para penonton Bang Edi Channel dan FNN Group. Dan kita semua berdoa bahwa semoga dengan ini kalau istilah Babe Aldo panjang umur perjuangan gitu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tadi memang singkat karena terburu-buru, waktu terbatas. Jadi Ajis menjelaskan secara cukup gamblang saya kira bagaimana peristiwa yang menjerat 5 orang aktivis pergerakan Islam ini, dan memang cukup mengada-ada ya, dari mulai kasus yang heboh itu ya kan. Ini kan sebetulnya kan buntut dari kepulangan Habib Rizik Syihab dari Saudi ke Indonesia yang dijemput oleh saya kira jutaan ya.
Saya nggak berani menduga dengan akurat karena saya nggak punya datanya, nggak ada risetnya. Tapi saya hadir pada saat penyambutan beliau di Bandara Soekarno-Hatta 3 waktu itu ya di sana. Saya hadir dan saya sengaja tidak memilih ke VIP roomnya, walaupun insya Allah bisa gitu ya. Tapi saya memilih di luar, pas di depan pintu keluar dari Bandara Soekarno-Hatta 3. Dan di situ manusia Masya Allah berjubel luar biasa banyaknya. Bahkan jauh sebelum itu, dari jalan-jalan raya itu luar biasa. Anda masih ingat video yang viral dari aktivis Buddha Tionghoa ya? Liu Sungkarisma, dia berjalan 8 km hanya untuk bisa melihat dari dekat Habib Rizik Syihab dan tidak berhasil karena begitu padatnya manusia. Jadi dia parkir mobil di pinggir jalan, kemudian dia berdiri di pinggir jalan, dan ketika Habib melintas dia dada-dada, entah dia bilang, tahu Habib melihat gue atau enggak, katanya begitu. Nah, saudara, kerumunan-kerumunan yang kemudian berlanjut, kerumunan Petamburan, ada acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Habib Rizik Syihab, kemudian kerumunan di Megamendung juga begitu, sebagainya. Kita tahu untuk kerumunan di Megamendung sudah ada vonisnya, yaitu denda. Kerumunan di Petamburan dihukum 8 bulan penjara. Dan ini yang dialami oleh teman-teman 5 orang tadi. Jadi itu absurd betul, bagaimana pasal-pasal dipaksakan, bagaimana pengadilan direkayasa begitu rupa, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, Ajis tadi juga menjelaskan bagaimana sebetulnya mereka juga tadinya akan diupayakan untuk ditahan lebih lama. Karena apa? Karena jaksa penuntut umum menyampaikan banding. Menyampaikan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Yang menurut Ajis bahwa untuk kasus semacam ini, keputusan seperti ini tidak bisa dibanding. Tidak bisa naik banding. Tapi entah bagaimana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memuluskannya. Kemudian terjadilah kasasi dan sesuai dengan peraturan yang ada, Mahkamah Agung akhirnya tidak memeriksa tapi langsung menolak permohonan kasasi tadi. Nah, saudara sekalian, yang penting buat kita tadi adalah bahwa apa yang mereka alami bisa menjadi pelajaran sekaligus inspirasi. Mohon maaf kalau saya katakan inspirasi, karena kalau pelajaran yang kita terima adalah bahwa dalam berjuang menegakkan amar ma'ruf dan terutama nahi mungkar, mencegah kemungkaran, melawan kezaliman, itu pasti ada risikonya. Itu pelajaran penting. Tapi inspirasinya adalah bahwa walaupun menghadapi risiko-risiko yang tentu saja tidak ringan, dan nauzubillah min zalik ya, kita semua tentu tidak ingin mengalami risiko seperti itu, tapi itu bisa terjadi kepada siapa saja yang berada di jalan dakwah, yang berada di jalan amar ma'ruf nahi mungkar, seperti yang dicontohkan 5 teman-teman kita petinggi FPI tadi. Dan inspirasinya adalah bahwa walaupun mengalami risiko yang tidak ringan tadi, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah, kelima aktivis pergerakan Islam ini tetap istiqomah. Dan seperti kata Ajis tadi, mereka akan segera pulang ke rumah masing-masing, beristirahat. Nanti mereka akan mengadakan syukuran, insya Allah ya. Mudah-mudahan saya, Bang Edi Channel dan FNN Group diundang dalam syukuran di antara mereka. Bagusnya sih sekaligus sih, kalau satu-satu 5 orang kan makan waktu, makan biaya ya. Bagusnya barengan gitu syukuran, nanti insya Allah kalau kita diundang kita akan ada liputannya. Dan itu tadi. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Ya, Ajis memang tidak membuka secara detail, secara gamblang, tapi kita bisa menangkap dengan kalimat, ya walaupun ketika saya tanya, nanti apakah mereka akan bergabung dengan FPI baru? Nah, kan gitu kan? Nanti dia bilang, walaupun tidak bergabung, tapi hati mereka tetap ada perjuangan. Luar biasa, biasa sekali. Akhirnya seperti dalam rilis tadi, ditutup dengan nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan sudah sangat dekat. Insya Allah, amin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.